Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mujahidin at-tahirin al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumil Jum'ah, hari Jumat, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dua nikmat ini yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Ni'matani maghmudun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya. Yang pertama as-sihhata, kesehatan, wal faragh, waktu luang. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan dan kesempatan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, kalau kemudian kesempatan dan kesehatan ini kita sia-siakan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang telah memberikan contoh terbaik sepanjang masa. Kalau kita ikuti mereka, kita ikuti yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah zaman yang penuh dengan fitnah dan yang sangat luar biasa besar fitnahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada jannah surga yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua kesibukan manusia di atas permukaan bumi ini. Yang pertama, manusia yang pertama sibuk mengisi waktu. Kemudian yang kedua, sibuk mencapai tujuan. Ini saja kesibukan manusia di atas permukaan bumi ini. Yang pertama, orang yang sibuk mengisi waktu. Dan ini konotasinya bisa baik dan juga bisa buruk. Akan tetapi mengisi waktu ini atau hanya sekedar mengisi waktu, sebagian besar adalah konotasinya buruk. Kita kemudian melakukan ini, mengerjakan itu, kalau kemudian alasannya mengisi waktu, maka itu konotasinya buruk. Artinya biasa-biasa saja yang dilakukan itu, atau pekerjaan itu, atau amal itu biasa saja, tidak dianggap penting, tidak dianggap urgent dan yang lainnya, hanya sekedar mengisi waktu. Kemudian manusia yang kedua, manusia yang sibuk mencapai tujuan, dan ini tingkatannya lebih baik daripada yang pertama. Sibuk mencapai tujuan. Apa tujuan kita hidup di atas permukaan bumi ini? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala berfirman surat 51 ayat 53 ayat 51 atau 52 ayat 51,
Az-Zariyat ayat 51, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada kemudian kami perintahkan atau tujuan manusia di atas permukaan bumi ini kecuali apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu semuanya, yaitu tujuan akhir daripada kehidupan kita. Dan inilah orang mukmin punya tujuan besar, visi misi besar, yaitu akhirat. Itu tujuannya. Apa dampaknya? Kemudian mencapai tujuan ini, dampaknya adalah di orang yang pertama, mengisi waktu. Kalau kemudian mengisi waktu itu dengan kebaikan, maka tujuannya jelas. Tujuannya jelas, yaitu akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya yang mencapai tujuan ini atau tujuan besar ini adalah tentu saja negeri akhirat, darul akhirah. Dan itu sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Sering kita kemudian mendengar dua pilar keimanan ini, dua pilar rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Amanu billahi wal yaumil akhir. Dan sering diulang ini. Ada 6 rukun iman, tetapi pilarnya 2 ini. Kalau tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala konsep dasarnya. Sedangkan iman pada hari akhir itu tujuan besar kita hidup. Bagaimana kita ini di akhirat nanti masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Itu tujuan besar kita. Maka mengisi waktu tadi itu bisa menjadi besar karena tujuan kita besar, visi misi kita besar. Nabi Muhammad SAW ketika bertahanus menyendiri di Gua Hira, salah satu gua yang menjadi kenangan Nabi Muhammad SAW ketika dikejar oleh kaum kafir, kaum Quraisy, atau bahkan ketika awal-awal wahyu itu turun. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke bawah karena posisi gunung atau bukit Hira itu tinggi, namanya juga begitu, gunung itu biasanya tinggi. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat ke bawah, apa yang dilihat? Masyarakat jahiliyah. Nah, tujuan apa? Tujuan Rasulullah SAW bagaimana masyarakat jahiliyah ini bisa menjadi masyarakat yang bertauhid. Lihat ke bawah, sumpek. Lihat ke bawah, gundah gulana Rasulullah SAW. Tetapi ketika melihat ke atas, ada jawaban dari langit. Turun, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya ila akhiril ayah, atau sampai ayat kelima. Nah, ini tujuan besar daripada Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah untuk mencerdaskan umat manusia ini. Setelah mencerdaskan, kemudian apa? Tujuan akhirnya adalah tujuan ayat masuk surga semuanya. Dan kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini dipastikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim rahimahullah taala. Apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sungguhnya semua umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga. Semua umat Muhammad masuk surga. Itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Tetapi masih ada tanda komanya. Bagi yang mau. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Ini umum. Yang tidak mau, ini adalah kata motivasi dari Rasulullah SAW. Tidak dikatakan di situ semua umat Muhammad SAW masuk surga kecuali yang tidak berinfak, kecuali yang tidak sholat ke masjid. Tidak begitu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Kecuali yang tidak mau. Kemudian tentu saja menimbulkan pertanyaan besar bagi para sahabat. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah SAW? Siapa yang tidak mau masuk surga? Maksudnya yang tidak mau siapa? Rasulullah langsung memberikan 2 jawaban yang mengunci jawabannya, bahwasanya sungguhnya yang mau masuk surga itu yang mengikutiku. Wa may yuti'ni dakhalal jannah wa may ya'sani wa man asani faqad aba. Sungguhnya yang mengikuti aku itulah yang mau masuk surga. Yang enggak masuk surga, itulah yang tidak mau mengikuti. Wa man asani faqad aba. Yang enggak mau masuk surga itulah yang kemudian tidak mengikuti Rasul. Atau bisa kita balik, yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, itulah yang tidak akan masuk surga walaupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengisi waktu dengan kebaikan, ada tujuan besar. 2 ini
adalah inti kehidupan, kesibukan orang di atas permukaan bumi ini. Apakah dia kemudian keluar pagi, pulang petang, bahkan melanjut lagi besok dan seterusnya, 20 tahun, 30 tahun umurnya hanya mengisi waktu begitu saja datar, tidak ada setapak pun kemajuan, maka berarti tidak ada yang kedua, atau mungkin yang kedua tidak begitu penting, yaitu tujuan kita hidup di permukaan bumi ini apa? Nah, tidak ada itu. Maka jangan sampai kemudian kita sama dengan orang-orang kafir yang tidak beriman. Kita punya 3, mereka hanya punya 2 pilarnya. Kita punya ilmu, orang kafir pun sekarang punya ilmu, bahkan ilmu sampai kemudian mengalahkan orang beriman, mundur orang Islam sekarang, ilmu dunia. Yang kedua, kita punya karya, mereka pun punya karya. Itu luar biasanya, sama orang kafir, 2 poin ini sama. Tetapi yang ketiga yang membedakan, kita punya balasan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak punya, 0. Maka ketika mereka berkarya hanya sampai kubur, kubur pun tidak mereka tanyakan atau tidak mereka khawatirkan. Ya kubur ya dikubur aja. Kalau orang Islam dimotivasi oleh hadis, wailul lil aqabi minan nar. Siapa yang tumitnya tidak kena air wudu, neraka ancamannya. Ini motivasi kita. Sedangkan orang-orang kafir membuat karya besar apapun, mereka hanya untuk dunia saja. Ya kubur, tidak selesai urusan. Tapi kalau manusia masukkan 100 rupiah di dalam kotak infak, itu bisa menjadi perkara besar di hari akhir nanti. Tapi orang-orang kafir tidak begitu. Maka yang ketiga ini yang harus kita berbeda dengan orang kafir. Mereka punya karya, kita punya karya, mereka punya karya. Kita punya ilmu, mereka punya ilmu. Kita punya balasan Allah hari akhir, mereka 0. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya hari akhir itu lebih baik daripada yang awal. Atau di ayat yang lain, wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguhnya akhirat itu lebih kekal daripada dunia ini. Tetapi nyatanya kita masih hidup sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Maka niatkan seluruh amal kita adalah mencapai tujuan tadi, tujuan besar, yaitu niatkan untuk akhirat. Kita bekerja pun bisa akan menjadi ibadah, bahkan ibadah yang paling besar kalau kita niatkan untuk akhirat, niatkan untuk ibadah. Dan itulah sebagai penutup khutbah pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat terkenal hadis ini, igtanim khamsan qabla khamsin. Persiapkan yang 5 sebelum datang yang 5 yang lainnya. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Masa muda kalian sebelum datang masa tua. Kenapa masa muda? Karena masa muda itu adalah masa kekuatan di antara 2 kelemahan. Masa muda itu adalah masa kekuatan di antara 2 kelemahan. Apa 2 kelemahan itu? Ketika kita bayi lemah, loncat setelah pemuda, maka masa tua. 2 kelemahan itu adalah masa ketika kita bayi dan masa ketika kita sudah tua, sudah tidak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan aktivitas. Tapi ketika masa muda, kekuatan sangat luar biasa. Itulah kemudian Rasulullah mengeluarkan hadisnya, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, maka sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka kemudian kalau kemudian ketika sehat malas beribadah, apalagi masa sakitnya. Ini yang dimaksud. Ketika masa sehat aja malas ibadah, malas ke masjid untuk berjalan kaki, apalagi masa sakitnya. Kemudian ketiga, wa ghinaka qabla syukrika atau qabla faqrika. Masa kaya kita sebelum datang waktunya miskin. Pas kaya saja tidak mau berinfak, apalagi waktu miskin. Kemudian yang keempat, wa faragha qabla syaghlik. Waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Waktu luang saja tidak mau beramal, apalagi waktu sibuk. Apalagi banyak manusia di akhir zaman ini lebih sibuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ayo kita ke masjid. Saya lagi sibuk. Rasulullah SAW masa kecil, masa muda, masa tua, semuanya diisi dengan kebaikan tentunya. Maka
orang tua di akhir zaman ini sudah dimarginalkan dengan kata pensiun. Kalau sudah kata pensiun, sudah tidak melakukan apa-apa. Maka mereka menunggu dua saja. Nunggu cucu datang dari sekolah, yang kedua nunggu mati datang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wahayatika qabla mautik. Hidup sebelum mati. Dan ini inti dari hadis ini, yaitu kita mumpung masih hidup, ya, sebelum datang kematian, maka nikmat itu habis semuanya. Ketika penghancur kenikmatan itu datangnya itu kematian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di khutbah yang kedua ini, khatib mengajak pada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengingat lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah oleh kalian sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada Allah kepadamu sebelum datang kematian kepada kalian. Maka dia berkata, ya Rabbku, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku walau sesaat saja, sampai waktu yang dekat. Kata manusia itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ternyata kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan ternyata Allah tidak bisa sebenarnya, tetapi Allah tidak mungkin mengembalikan kita lagi ke dunia. Idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Begitulah orang yang kemudian kalau sudah mati itu baru menyesal. Kalau kemudian tanah sudah masuk ke dalam mulut itu baru menyesal. Wala yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Maka mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kuat fisik kita, maka pergunakan kebaikan, gunakan kaki-kaki ini langkah ke masjid, gunakan harta kita untuk kemudian wakaf, infak, sedekah dan yang lainnya. Gunakan kesehatan kita untuk kemudian berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa istiqamah dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki negara kita yang kita cintai ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kita dengan kematian yang istimewa, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.